Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Anissa, SPDI MPD, dengan nomor induk mahasiswa 253011225, selaku tenaga pendidik guru pengampu Mapel PAI di SMK Pembangunan Untuk Dana, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Pembangunan Untuk Dana pada kelas 11 dengan materi bab 2, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berarti hari ini yang tidak masuk Sonia ya. Sonia, semoga Sonia yang lagi sakit segera diberi kesembuhan dan supaya bisa belajar kembali seperti biasanya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik silakan dimohon berdiri dan DJ untuk maju ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalanku ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Peserta didik dimohon untuk duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita studi dulu supaya kalian itu lebih fokus ya, melatih fokus kalian. Kita breakingnya dengan tepuk ganjil genap ya. Baik, akan kami praktekkan. Fokus ya, tetap fokus. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Ada yang kurang fokus. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Ya, terima kasih semuanya sudah fokus. Alhamdulillah ya. Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin? Di sini ada yang masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin? Saya tuh Silakan Rahmat dan Maman. dari sebelumnya adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, mengambil lisan dan menutupi aib orang lain, Bu. Ya, kemarin kita telah membahas tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menutup aib orang lain. Apa pembelajaran selanjutnya yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai kita. Berpikir kritis di sini adalah berpikir secara logika, ya, berpikir secara matang, ya, secara logika menggunakan akal dan pikiran yang sehat, ya, dan semangat mencintai kita. Kita itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca dengan tampil Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat ayat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menghafalkan dengan pasti dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ya ayat 33 serta hadisnya tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan mempresentasikan tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat 33. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok untuk mempresentasikan. Yang selanjutnya, terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu untuk berpikir secara kritis, kreatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, lanjut. Nah, ini adalah Quran surat Al-Imran ya. Yuk mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Imran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil
khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Nah, itu adalah bacaan tentang Quran surat Al-Imran. Artinya bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berhafal. Jadi kalian merasakan setiap hari ya bahwa adanya pergantian siang dan malam, hujan dan panas ya, kering dan becek. Nah, itu adalah fenomena alam dan merupakan kebesaran dari Allah. Kalian tidak usah memikirkan kapan sih, siapa sih yang merubah. Tidak usah berpikir begitu. Kalian berpikir secara kritis, bersyukuri nikmat. Kalian sehat, kalian juga bisa sekolah, itu adalah salah satu mensyukuri nikmat. Berpikir secara kritis menggunakan akal dan logika. Nah, selanjutnya, ketika kalian berpikir secara kritis, berpikir secara logika, maka kalian juga tidak akan memikirkan sampai ke akal-akalnya. Jam berapa sih, bagaimana sih Allah mengganti siang dan malam? Tidak usah memikirkan seperti itu. Semuanya sudah ada dalil yang tertulis di Al-Quran maupun hadis ya. Nah, selanjutnya ini sama juga tentang Quran surat Al-Imran juga ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, jadi kalian juga ketika duduk, ketika berbaring, ketika sakit, ya kalian bisa untuk mengingat Allah dengan berzikir, ya, beristighfar. Itu adalah salah satu bukti bahwa kalian itu selalu ingat Allah. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kalian meskipun kalian tidak dalam keadaan sholat, kalian selalu ingat Allah itu bahwa sudah memberikan nikmat kepada kita. Jadi kita harus mensyukurinya. Jadi kita tidak bisa membandingkan ke yang lain. Satu orang dengan yang lain itu berbeda ya. Isi kandungan dalam Quran Al-Imran yaitu menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang berpikir dan berzikir. Ayat ini menggambarkan penciptaan langit dan bumi, proses bergantinya siang dan malam, serta fenomena alam lain yang merupakan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang disebut dengan ulul albab pada isi kandungan surat Al-Imran yaitu merujuk pada ilmuwan dan filosof yang sangat ulung dan tekun serta tawadu. Nantinya mereka akan mampu menyingkap rahasia alam tentang kompleksnya fenomena penciptaan Allah. Makna dari surat Al-Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis, manusia telah diberi kelebihan oleh Allah daripada makhluk lain dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya itu, seorang manusia bisa untuk berpikir, bisa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalian sebagai manusia harus bersyukur. Kalian oleh Allah dikasih akal dan pikiran. Bayangkan, kalau misalkan kalian diciptakannya tidak sebagai manusia, apakah punya akal dan pikiran? Tidak ya. Misalkan contoh diciptakannya sebagai binatang ya. Misalkan contoh binatang itu kan ngomongnya kayak kambing, misalkan hanya be ya. Mau makan juga ngomongnya hanya be. Apakah kalian tahu kalau misalkan kambing mau makan, kalian bisa untuk mengartikannya kan? Tapi kalau kalian manusia dikasih kelebihan oleh Allah, pengen makan perutnya lapar ngomong, pengen makan sama chicken ya. Itu adalah salah satu kelebihan kalian, kelebihan manusia diciptakan akal dan pikiran oleh Allah. Kalau misalkan sebagai binatang, mungkin kalian sebagai contohnya kami hanya apa pengen makan, apa pengen minum, apa pengen susu, tidak tahu kan?
yang bisa membaca binatang itu hanya Allah dan Nabi ya. Nah, hadis juga ada yang menjelaskan bahwa pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah. Tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Kalian tidak usah memikirkan kapan sih Allah memberi saya kondisi sehat, kapan sih Allah memberi saya kondisi sakit. Tidak usah memikirkan seperti itu. Kapan sih saya pengen bertemu dengan Allah? Kapan sih api neraka bocor? Tidak usah ya. Kalian memikirkannya yang ada di sini ya. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jadi kalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa itu tugasnya hanya berpikir secara kritis, belajar yang rajin, patuh pada orang tua ya, patuh pada guru, biar prestasi kalian meningkat, masa depan kalian cerah. Berpikirnya itu saja ya, untuk orang tua. Jangan berpikir-pikir yang lain ya. Pikirannya hanya itu sebagai siswa. Sekolah setiap hari. Habis sekolah membantu orang tua, bermain sebentar, sholat ya. Setiap hari kalian lakukan itu terus setiap harinya. Jangan yang aneh-aneh. Gunakan kalau misalkan ada teman kalian yang mengajak, ayo pada nongkrong di sana sambil mabuk-mabukan minuman keras. Apakah kalian mau diajak seperti itu? Tidak mau, jelas ya. Kalian harus menggunakan pikiran yang matang. Apakah itu menguntungkan bagi saya atau memang merugikan bagi saya? Jadi kalian kalau misalkan mau bertindak, mau membuat sesuatu harus dipikirkan secara kritis, matang dan rasional, menggunakan akal dan logika. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah hadis tentang berpikir kritis. Isi hadis ini membimbing kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah. Maksudnya kita digalakkan untuk berpikir, meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Kalian tidak usah memikirkan kenapa saya dikasih sehat, kenapa itu dikasih sakit, tidak usah ya. Kita harus mensyukuri apa yang Allah kasih. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah disebabkan jika dipikirkan pasti akan segala potensi yang dimiliki manusia itu tidak mampu mencapainya. Sebagaimana Rasulullah menuntun kita menggunakan akal dan kalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja, biar tidak sesat pikir, akhirnya menjadi sesat di jalan. Jadi kita sebagai manusia, meskipun secanggih apapun manusia, otaknya manusia sudah superior ya. Superior itu otaknya sudah setingkat profesor ya. Dan yang lainnya bisa menemukan, bisa membuat barang-barang yang baru, tidak mungkin melebihi zat Allah. Ada batasannya. Kita sebagai manusia, sepintar apapun manusia ya, sebodoh apapun manusia, itu adalah kekuasaan dari Allah. Nah, yang ketiga, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dari alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah. Jadi kalian ini ke sekolah ini menuntut ilmu, apakah kalian berpikir secara kritis? Ya. Kalian berpikir dengan adanya berpikir secara kritis, kalian mampu menuntut ilmu di sekolah. Tadi yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak bebas ya. Kalau misalkan kalian berpikir harus ada batasannya dan harus berhenti, karena jika tidak manusia sendiri yang mengalami kebingungan, maka kekacauan dalam hidupnya. Contoh, misalkan karena kalian tidak mau berpikir kritis, kalian mengikuti aliran-aliran yang tidak jelas ya. Nah, terus untuk selanjutnya kita lanjut tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Ayo mari kita sama-sama
membaca Quran surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an taqulu min aqtaris samawati wal ardi faqulu la taquluna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kami tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sehebat apapun iptek tidak mampu menembus zat Allah kecuali atas kekuasaan Allah. Misalkan contoh ya, kalau misalkan Allah berkata banjir, ya banjir dari manapun datangnya itu adalah kekuasaan dari Allah. Tidak ada yang bisa tidak menerimanya, harus kita terima ya. Makanya kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak bersyukur biar tidak selalu dikenai dengan bahaya. Kalian merasakan perkembangan zaman tentang iptek ya. Dari kalian kecil sampai kalian dewasa, iptek itu sangat berpengaruh. Nah, seiring berjalannya waktu tentang iptek, selain tertrauma, sekarang itu ada yang namanya lampu neon yang gede, panjangnya segini ya. Kalau misalkan tidak ada itu, kalian tidak bisa untuk melihat ketika malam, semuanya gelap. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, iptek sudah ada, sudah meningkat. Kalian nyalakan lampu aja dengan ngomong klik sudah bisa menyalakan lampu ya. Dengan teknologi yang canggih. Sekarang zamannya kalian harus bersyukur. Pengen apapun ada di HP. Pengen makanan, pengen apa, jasa paket dan yang lainnya ada di sekitar kalian. Tidak nyampe 5 menit, tidak nyampe 10 menit datang. Begitupun juga dengan laptop ya. Laptop itu sebelum ada laptop, jasa pengetikan zaman dulu itu menggunakannya mesin ketik. Seiring berkembangnya zaman, adanya komputer yang harus dicolok menggunakan CPU dan yang lainnya ya. Nah, zaman tambah canggih lagi, sekarang ada laptop. Bisa dibawa kapanpun, dimanapun. Meskipun kalian sebagai siswa itu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, tetapi kalian juga tidak boleh sombong ya. Kalian harus tetap rendah hati. Nah, semua penjelasan secara berpikir kritis dan semangat mencintai kita sudah Ibu jelaskan semua. Nanti setelah itu tugasnya kalian ya untuk presentasi. Sebelum presentasi, kalian bagi kelompok dulu ya. Biasanya dibentuk kelompok. Silakan. Yang satu kumpul dengan satu, yang dua kumpul dengan dua, dan yang tiga kumpul dengan tiga. Yuk kita saksikan secara bersama-sama. Semua mata tertuju pada papan tulis yang tidak ada kekurangan ya. Ini yang bekerja sistem. Tidak akan ada nama yang disusupkan ya. Ini sistem, ada 3 kelompok. Marilah kita saksikan secara bersama-sama. Kelompok 1 ini tugasnya. Sebutkan ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Ya, jelaskan. Silakan kelompok 1 tulis. Nah, ini tinggal 2. Kelompok 2. Nah, ini adalah kelompok 2, yaitu hikmah apa saja yang didapatkan jika kita selalu berpikir kritis. Silakan kelompok 2 ditulis ya. Nah, ini adalah kelompok 3. Sebutkan contoh perilaku sehari-hari
yang didapatkan mencerminkan kandungan bulan surat Ar-Rahman. Silakan tulis. Ibu kasih waktu 30 menit ya kalian mengerjakan kelompok. Nanti dilanjutkan untuk presentasi dan tanya jawab ya. Sudah selesai diskusinya? Ya. Nah, kalau diskusinya sudah selesai, waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan yang mau maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, kelompok Sabang, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ciri-ciri utama orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri utama orang yang berpikir kritis yaitu 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka tidak cepat puas dengan jawaban yang tersedia, suka bertanya, yaitu selalu mengajukan pertanyaan yang dalam seperti mengapa, bagaimana, dan apa untuk menggali informasi lebih. Gelisah kadang ketidakjelasan, memiliki dorongan kuat untuk mencari kebenaran dan memahami suatu masalah secara menyeluruh. 2. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Ini adalah inti dari berpikir kritis. Silakan kelompok yang lain menanggapi untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan acungkan tangan dan sebutkan nama. Saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Irwan dari kelompok 2. Akan menanyakan bagaimana cara seseorang melatih kemampuan berpikir kritisnya. Dengan cara selalu mengajukan pertanyaan seperti apa buktinya, apakah ada sudut pandang lain, dan apakah sumber ini dapat dipercaya, menganalisis argumen orang lain, dan merefleksikan asumsi diri sendiri. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan. Bisa 2 orang atau bisa 3 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok Tora akan mempresentasikan hikmah dan manfaat utama berpikir kritis. Hikmah dan manfaat utama berpikir kritis. Bagian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, sebutkan nama dan kelompoknya berapa. Pertanyaannya apa? Silakan. Dari kelompok kita ingin bertanya, apa hubungan antara berpikir kritis dengan media sosial? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa hubungan berpikir kritis dengan media sosial? Silakan dijawab. Berpikir kritis sangat krusial di media sosial untuk mencari informasi, memverifikasi kebenaran berita. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kita yang menjelaskan tentang perilaku sehari-hari dan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Berikut adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sesuai kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain. Nah, pertanyaannya yang sangat bagus ya. Bagaimana cara menumbuhkan untuk semangat mencintai kita untuk generasi muda ya? Ya, generasi muda itu seperti kalian. Silakan, bisa dijawab untuk kelompok 3. Nah, itu ya jawabannya ya. Sudah puas? Jawabannya ya. Silakan gitu tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lagi teman. Barangkali ada siswa yang mau menyimpulkan dari 3 kelompok ini, silakan bisa sebutkan tangan. Silakan sebutkan namanya. Saya dan yang kedua akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari berpikir kritis dan mencintai kita. Jadi kita itu hidup di era yang sangat maju, di mana ilmu pengetahuan dan
presentasi, kalian ibu berikan penugasan secara pribadi ya. Ini adalah berikut penugasannya. Silakan HP-nya dikeluarkan, scan barcode di atas ya.